Seorang pria berusia 79 tahun ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Penyebabnya bukan serangan jantung saat tidur, bukan juga karena terjatuh. Penyebabnya adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi dan sesuatu yang jarang dibicarakan oleh siapapun, masturbasi. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi bersertifikat dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 60 tahun merawat orang dewasa yang menua. Saya telah melihat secara langsung bagaimana tindakan alami yang sederhana dapat berakibat fatal jika dilakukan pada waktu yang salah. Anda mungkin selalu percaya bahwa pemuasan diri tidak berbahaya, bahkan mungkin menyehatkan. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada waktu-waktu tertentu dalam sehari ketika hal itu menjadi salah satu hal paling berbahaya yang bisa dilakukan seorang pria lansia sendirian? Dalam video ini saya akan mengungkapkan 7 waktu paling berisiko bagi lansia untuk bermasturbasi dan bagaimana satu keputusan yang salah dapat menyebabkan gagal jantung, pingsan, atau bahkan lebih buruk. Yang pertama mungkin akan mengejutkan Anda. Ini adalah waktu yang dianggap paling aman oleh banyak lansia. Jadi, tetaplah bersama saya karena mengetahui hal ini dapat menyelamatkan hidup Anda atau hidup seseorang yang Anda cintai. Sebelum kita membahas wawasan yang menyelamatkan jiwa ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan peringatan kesehatan penting lainnya yang dirancang khusus untuk para lansia. Dan jika video ini membuka mata Anda atau membuat Anda berpikir secara berbeda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya dapat melayani kebutuhan kesehatan Anda dengan lebih baik. Sekarang setelah Anda memahami betapa seriusnya pemilihan waktu, mari kita ungkap 7 momen paling berbahaya dalam sehari ketika masturbasi secara diam-diam dapat membahayakan kesehatan dan bahkan nyawa Anda. 1. Antara pukul 4 pagi hingga 6 pagi. Kejadian jantung mendadak. Jendela waktu di pagi buta ini adalah saat yang paling berbahaya bagi lansia untuk melakukan aktivitas fisik yang merangsang, termasuk masturbasi. Selama jam-jam ini, tubuh mengalami proses alami yang disebut lonjakan pagi hari, morning surge, di mana tekanan darah meningkat pesat setelah istirahat semalaman. Meskipun ini membantu mempersiapkan tubuh untuk bangun, ini juga menciptakan momen rentan bagi orang dewasa yang lebih tua. Bagi individu di atas 60 tahun yang pembuluh darahnya mungkin sudah kurang fleksibel dan sistem kardiovaskularnya lebih rapuh, lonjakan ini bisa berisiko. Ketika dipadukan dengan gairah seksual dan orgasme yang secara sementara meningkatkan detak jantung dan tekanan darah stres tambahan pada jantung dapat memicu kejadian jantung seperti serangan jantung atau stroke. Saat istirahat, tubuh Anda baru saja bangun, sistem Anda masih dalam proses regulasi. Menambahkan stimulasi fisik yang intens pada jendela waktu yang rapuh itu bisa seperti menyalakan sakelar terlalu cepat. Sesuatu yang kritis bisa rusak. Banyak lansia keliru percaya bahwa pagi hari adalah waktu yang tenang dan damai untuk aktivitas pribadi semacam itu. Namun secara fisiologis ini adalah salah satu periode paling labil dalam sehari. Tragisnya, beberapa laporan kasus telah mengkonfirmasi hal ini, termasuk insiden di mana individu ditemukan tidak sadarkan diri di tempat tidur atau kamar mandi mereka setelah stimulasi di pagi hari. Dokter kemudian mengaitkan hasil ini dengan beban kardiovaskular yang berlebihan selama lonjakan pagi hari. Untuk melindungi jantung dan menjaga kesehatan Anda, hindari rentang waktu berisiko tinggi ini untuk aktivitas intens apapun. Biarkan tubuh Anda stabil terlebih dahulu, tunggu hingga pagi menjelang siang ketika sistem Anda telah sepenuhnya bangun dan beradaptasi. Tapi inilah kebenaran yang mengejutkan. Bahkan jika Anda menghindari waktu ini, ada 6 momen tak terduga lainnya sepanjang hari yang juga dapat membahayakan kesehatan Anda. Apa saja itu dan apakah Anda tanpa sadar mengekspos diri Anda pada bahaya selama waktu-waktu tersebut? Mari kita cari tahu. 2. Tepat setelah minum obat tekanan darah. Sinkop, pingsan, pusing, kekurangan oksigen ke otak. Banyak lansia memulai hari mereka dengan dosis obat tekanan darah, seringkali tidak menyadari bahaya tersembunyi dari pemilihan waktu.
Obat-obatan ini dirancang untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban pada jantung, tetapi efek puncaknya biasanya terjadi dalam 1 hingga 2 jam setelah dikonsumsi. Selama jendela puncak itu, tekanan darah Anda mungkin turun lebih rendah dari biasanya, suatu kondisi yang dikenal sebagai hipotensi. Jika Anda menggabungkan efek itu dengan stres kardiovaskular alami dari gairah seksual, hasilnya bisa berupa kehilangan kesadaran secara tiba-tiba atau pusing yang ekstrem, terutama selama atau segera setelah klimaks. Ini dikenal sebagai efek penurunan ganda, double drop effect. Obat Anda menurunkan tekanan darah dan masturbasi menurunkannya lebih jauh melalui vasodilatasi pelebaran pembuluh darah dan perubahan hormonal. Otak mungkin tidak mendapatkan cukup oksigen yang menyebabkan pingsan atau disorientasi. Dan karena masturbasi sering dilakukan secara pribadi, setiap jatuh atau pingsan mungkin tidak diketahui, menunda bantuan kritis. Dalam kasus ekstrem bahkan dapat menyebabkan cedera kepala atau stroke. Para dokter di Mayo Clinic telah memperingatkan bahwa lansia harus memisahkan rutinitas pengobatan mereka dari aktivitas stimulasi fisik. Solusi sederhananya, beri jeda setidaknya 2 jam setelah minum pil sebelum melakukan apapun yang dapat meningkatkan detak jantung atau aliran darah. Ini memberi tubuh Anda waktu untuk menyesuaikan diri dan mengurangi risiko pingsan mendadak. Tetapi bahkan jika Anda mengatur waktu pengobatan Anda dengan sempurna, ada kebiasaan harian lain yang tampaknya tidak berbahaya yang secara diam-diam dapat membahayakan hidup Anda jika digabungkan dengan masturbasi. Apa itu dan mengapa hal itu mengejutkan begitu banyak lansia? Anda akan segera mengetahuinya. 3. Segera setelah mandi air panas. Syok suhu dan beban berlebih pada jantung. Banyak lansia menikmati kenyamanan mandi air panas, terutama di pagi hari. Kehangatannya menenangkan otot, menenangkan pikiran, dan terasa menyegarkan. Tetapi yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa segera setelah mandi air panas, tubuh sudah berada di bawah tekanan fisik. Air panas menyebabkan pembuluh darah melebar, mengurangi tekanan darah dan mendistribusikan kembali aliran darah menjauh dari otak. Ketika Anda menambahkan intensitas kardiovaskular dari masturbasi selama waktu yang rentan ini, tubuh Anda dapat dengan cepat menjadi kewalahan. Kombinasi ini dapat menyebabkan syok suhu, pingsan, jantung berdebar, palpitasi, atau bahkan aritmia. Lansia sering melaporkan merasa pusing, lemah, atau tiba-tiba disorientasi setelah klimaks pasca mandi. Namun sedikit yang menghubungkan titik-titik tersebut. Pada kenyataannya tubuh Anda sedang berjuang untuk mengatasi 2 proses yang menuntut sekaligus mendinginkan diri dan mengelola peningkatan aktivitas jantung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak lansia melakukan rutinitas ini sendirian dan di balik pintu tertutup, yang berarti setiap jatuh atau pingsan mungkin tidak ditemukan sampai nanti. Hasilnya, intervensi medis yang tertunda dan konsekuensi yang berpotensi mengancam jiwa. Dokter menyarankan untuk menunggu setidaknya 30 hingga 45 menit setelah mandi sebelum melakukan aktivitas intim apapun, memungkinkan suhu tubuh dan aliran darah kembali ke tingkat yang aman. Ini adalah penyesuaian kecil yang dapat mencegah masalah besar. Namun, bahkan jika Anda menghindari jebakan mandi air panas, risiko berbahaya lainnya mungkin mengintai di larut malam, waktu yang diyakini banyak orang damai dan pribadi, namun secara diam-diam meningkatkan kemungkinan cedera atau lebih buruk. Mengapa malam hari menjadi bahaya tersembunyi dan apa yang harus Anda hindari sebelum tidur? Teruslah menonton untuk mengungkap kebenaran yang mengejutkan. 4. Larut malam pukul 11 malam 2 pagi, penurunan fungsi kognitif, kehilangan koordinasi. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, larut malam terasa seperti waktu yang paling pribadi dan tidak terganggu. Rumah sunyi, dunia tenang, dan ada dorongan alami untuk bersantai. Tetapi melakukan masturbasi selama jendela waktu antara pukul 11 malam dan 2 pagi ini bisa sangat berisiko. Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak kita untuk tetap tajam di malam hari menurun secara signifikan. Ahli saraf telah menemukan bahwa waktu reaksi, keseimbangan, dan kewaspadaan mental semuanya terganggu selama jam-jam ini, terutama bagi orang di atas 60 tahun.
Penurunan fungsi kognitif ini memengaruhi segalanya, mulai dari pengambilan keputusan hingga koordinasi motorik dasar. Setelah klimaks ketika tekanan darah turun dan hormon relaksasi melonjak, waktu respons Anda yang sudah melambat membuatnya lebih sulit untuk menyadari pusing atau berdiri dengan aman. Banyak lansia jatuh saat mencoba mencapai kamar mandi atau pindah ke tempat tidur setelah stimulasi larut malam, terutama jika mereka tidak stabil saat berdiri atau berada di ruangan yang remang-remang. Dan karena orang lain di rumah mungkin sudah tidur, bantuan seringkali tertunda. Yang lebih memprihatinkan adalah kerentanan emosional meningkat pada jam-jam larut malam. Perasaan kesepian atau kesedihan dapat mendorong beberapa orang untuk menggunakan pemuasan diri sebagai mekanisme coping, menjadikannya lebih kompulsif daripada menyembuhkan. Ini bukan hanya tentang keselamatan fisik, ini juga tentang kesejahteraan emosional. Untuk mengurangi risiko, prioritaskan aktivitas ini lebih awal di siang hari ketika tubuh dan pikiran Anda lebih mampu menangani stimulasi dan pemulihan, dan jangan abaikan apa yang coba dikatakan emosi Anda di malam hari. Tetapi waktu bukan satu-satunya bahaya tersembunyi, ada sesuatu yang lebih umum lagi. Sesuatu yang Anda lakukan setiap pagi yang secara diam-diam membuat kesenangan solo lebih berbahaya dari yang pernah Anda bayangkan. Apa itu dan mengapa setiap lansia harus memperhatikannya sebelum terlambat? Mari kita lanjutkan. 5. Saat dehidrasi misalnya sebelum sarapan. Hipotensi ortostatik, pusing, pingsan. Kebanyakan lansia bangun dalam keadaan dehidrasi ringan. Setelah berjam-jam tidur tanpa air, keseimbangan cairan tubuh rendah, darah lebih kental dan sirkulasi lebih lambat. Ketika Anda kemudian menambahkan tuntutan kardiovaskular dari masturbasi peningkatan detak jantung, pelebaran pembuluh darah, dan fluktuasi hormonal Anda menciptakan lingkungan yang sempurna untuk hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat berdiri atau mengubah posisi. Ini adalah salah satu penyebab paling umum dari pusing, pingsan, dan jatuh yang berbahaya pada orang dewasa yang lebih tua. Melakukan aktivitas seksual sebelum rehidrasi dapat menyebabkan disorientasi, pingsan, dan bahkan kehilangan kesadaran. Tubuh Ainfa tidak memiliki volume cairan yang cukup untuk mendukung otak dan otot di bawah permintaan yang meningkat. Lansia sering melaporkan merasa baik-baik saja sesaat dan kemudian tiba-tiba pusing atau lemah pada saat berikutnya. Bagian yang menakutkan adalah seberapa cepat itu bisa terjadi, terutama ketika tidak ada orang lain di sekitar untuk membantu. Solusinya sederhana namun kuat. Minumlah segelas penuh air setidaknya 15 hingga 20 menit sebelum aktivitas intim apapun, terutama di pagi hari. Ini memberi tubuh Anda kesempatan untuk memulihkan aliran darah, mendukung oksigen ke otak, dan mengurangi kemungkinan Anda pingsan. Menyimpan botol air di dekat tempat tidur atau kamar mandi adalah kebiasaan yang secara diam-diam dapat menyelamatkan hidup Anda. Tetapi hidrasi bukan satu-satunya faktor tak terlihat yang bekerja melawan Anda. Ada ancaman lain yang tersembunyi dalam rutinitas harian Anda. Sesuatu yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya tetapi dapat berubah menjadi mematikan bila dikombinasikan dengan gairah seksual. Kebiasaan harian apa yang akan kita ungkap dan bagaimana Anda dapat melindungi diri Anda sebelum terlambat? Jangan lewatkan apa yang akan datang selanjutnya. 6. Setelah duduk atau berbaring dalam waktu lama, masalah sirkulasi, gumpalan darah, penurunan tekanan darah. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak beradaptasi secepat dulu terhadap gerakan setelah diam terlalu lama. Periode duduk yang lama menonton TV, membaca, atau berbaring di tempat tidur dapat menyebabkan darah menggenang di bagian bawah tubuh, terutama di kaki. Ketika Anda tiba-tiba bergerak dari keadaan istirahat ini ke aktivitas fisik seperti masturbasi, sistem kardiovaskular Anda mungkin tidak siap untuk merespons. Pergeseran postur dan peningkatan detak jantung yang tiba-tiba dapat menyebabkan penurunan tajam tekanan darah, pusing, atau bahkan pingsan. Masalah ini menjadi lebih berbahaya seiring bertambahnya usia karena pembuluh darah dan jantung tidak sefleksibel atau seresponsif dulu. Lansia juga lebih rentan terhadap penggumpalan darah akibat duduk atau berbaring yang lama. Stimulasi seksual lebih lanjut meningkatkan detak jantung dan menuntut lebih banyak oksigen dan aliran darah, menciptakan badai sempurna dari ketegangan fisik. Ini mungkin dimulai dengan wajah memerah atau pusing ringan, tetapi dapat dengan cepat berkembang menjadi jatuh serius atau pingsan.
Untuk melindungi diri Anda, penting untuk secara bertahap membangunkan kembali sirkulasi Anda. Sebelum melakukan aktivitas solo apapun, luangkan beberapa menit untuk meregangkan tubuh, berjalan perlahan, atau menggerakkan lengan dan kaki Anda. Biarkan tubuh Anda bergerak perlahan daripada terburu-buru melakukan aktivitas fisik. Tetapi bahkan jika tubuh Anda sudah sepenuhnya hangat dan sirkulasi Anda lancar, satu bahaya tersembunyi terakhir masih ada. Satu yang tidak berasal dari tubuh fisik Anda sama sekali, tetapi dari pikiran Anda. Apa yang terjadi ketika Anda bertindak selama kerentanan emosional dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi tidak hanya keselamatan Anda, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang Anda? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Teruslah menonton. 7. Saat sedang rentan secara emosional kesepian, kesedihan, ketergantungan psikologis, gangguan hormon. Seiring bertambahnya usia, kesehatan emosional menjadi sama vitalnya dengan kesejahteraan fisik. Perasaan kesepian, kehilangan, atau kesedihan adalah hal yang umum, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau menghadapi duka. Pada saat-saat ini, masturbasi mungkin menjadi lebih dari sekadar sumber kesenangan. Ini bisa berubah menjadi pelarian emosional. Meskipun pemuasan diri adalah hal yang alami dan sehat bila didorong oleh emosi positif, melakukannya untuk mematikan rasa sakit atau mengisi kekosongan dapat menciptakan pola berbahaya yang perlahan-lahan mengikis keseimbangan mental dan emosional Anda. Ketika didorong oleh tekanan emosional, pelepasan dopamin dan bahan kimia terkait kesenangan lainnya selama klimaks dapat terasa seperti kelegaan singkat. Tetapi setelah itu, penurunan kimiawi yang sama dapat membuat Anda merasa lebih hampa, terisolasi, atau bahkan depresi. Bagi sebagian lansia, siklus ini menjadi adiktif, bukan dalam arti tradisional, tetapi dalam cara ia menutupi luka emosional yang dalam untuk sementara waktu. Seiring waktu, hal itu dapat menyebabkan penarikan diri dari koneksi nyata, berkurangnya motivasi dan kelelahan emosional yang lebih dalam. Ini tidak berarti Anda harus merasa malu. Itu berarti saatnya untuk lebih mendengarkan isyarat emosional Anda. Apakah Anda mencari kenyamanan melalui keintiman atau menghindari apa yang sebenarnya diminta oleh hati Anda? Persahabatan, percakapan, penyembuhan. Ketika motivasi Anda berakar pada rasa sakit, tubuh Anda seringkali menanggung beban melalui peningkatan hormon stres, gangguan tidur, dan kecemasan. Kuncinya adalah kesadaran. Jika Anda memperhatikan pola ini, hubungi seseorang teman, terapis, atau kelompok pendukung. Kesehatan emosional tumbuh subur dalam koneksi, bukan isolasi. Sekarang setelah Anda mempelajari 7 waktu paling berbahaya untuk bermasturbasi sebagai seorang lansia, masih ada satu pertanyaan terakhir yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana Anda bisa membuat bagian pribadi dari kehidupan ini lebih aman, lebih sehat, dan lebih memberdayakan dari sebelumnya? Mari kita jelajahi jawaban yang dapat mengubah rutinitas Anda. Cara membuat masturbasi aman dan sehat setelah usia 60 tahun. Menua bukan berarti menyerah pada keintiman. Faktanya, bagi banyak lansia, masturbasi tetap menjadi cara yang pribadi dan menenangkan untuk tetap terhubung dengan tubuh, emosi, dan rasa vitalitas mereka. Tetapi setelah usia 60 tahun, tubuh berubah dengan cara yang membutuhkan lebih banyak perhatian, kesadaran, dan persiapan. Membuat pemuasan diri aman dan sehat bukan tentang pembatasan. Ini tentang menghormati kebutuhan tubuh Anda yang terus berkembang dan menyesuaikan kebiasaan Anda untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Mulailah dengan memilih waktu yang tepat dalam sehari. Pertengahan pagi hingga sore hari, biasanya antara pukul 10 pagi dan 2 siang, adalah saat sebagian besar lansia berada pada kondisi fisik dan mental terkuat mereka. Selama periode ini, tekanan darah lebih stabil, otak lebih waspada, dan tingkat energi Anda secara alami lebih tinggi. Sebelum melakukan bentuk stimulasi apapun, pastikan Anda terhidrasi dengan baik. Segelas air 15 hingga 30 menit sebelumnya membantu mengatur sirkulasi dan mengurangi risiko pusing atau penurunan tekanan darah mendadak. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, gunakan pencahayaan yang memadai, pastikan lantai kering dan tidak licin, dan pertimbangkan untuk tetap duduk atau berbaring jika keseimbangan menjadi perhatian. Beri diri Anda waktu untuk pemanasan, baik secara fisik maupun emosional.
terburu-buru meningkatkan ketegangan dan risiko. Jika Anda menggunakan obat-obatan yang memengaruhi tekanan darah atau detak jantung, hindari aktivitas intim setidaknya selama 2 jam setelah meminumnya untuk mengurangi kemungkinan pingsan atau detak jantung tidak teratur. Yang paling penting, perhatikan motivasi Anda. Apakah Anda mencari kegembiraan, kedamaian, pelepasan, atau Anda mencoba mematikan sesuatu yang lebih dalam? Kesadaran emosional sama pentingnya dengan keselamatan fisik. Ketika keduanya dihormati, masturbasi dapat terus menjadi bagian yang indah dan meneguhkan kehidupan dalam perjalanan Anda, bahkan setelah usia 60 tahun. Kesimpulan, babak baru kesadaran bukan ketakutan. Menua bukanlah kelemahan. Ini adalah sebuah pergeseran. Pergeseran dalam cara kita merawat diri sendiri, cara kita memahami tubuh kita, dan cara kita menghormati bagian-bagian kehidupan yang masih memberi kita kenyamanan, koneksi, dan pelepasan. Masturbasi ketika didekati dengan kesadaran dan niat dapat tetap menjadi bagian yang sehat dan meneguhkan dari rutinitas Anda hingga usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Tetapi itu harus dilakukan dengan bijak. Apa yang dulu terasa tidak berbahaya atau otomatis di masa muda kita sekarang membutuhkan lebih banyak pemikiran, lebih banyak rasa hormat terhadap waktu, hidrasi, sirkulasi, pengobatan, dan suasana hati. Bukan karena tindakannya salah, tetapi karena tubuh berubah secara diam-diam dan terus-menerus. Dan jika kita mengabaikan perubahan itu, kita mungkin harus membayar harga yang jauh lebih besar dari sekadar rasa malu, jatuh, kejadian jantung, pingsan, ketergantungan emosional, atau lebih buruk. Tapi itu tidak berarti hidup dalam ketakutan. Itu berarti memilih pemberdayaan daripada ketidaktahuan, pencegahan daripada penyesalan, martabat daripada keheningan. Kebenaran adalah waktu paling berbahaya untuk bermasturbasi bukan hanya tentang jam di dinding. Ini tentang keadaan tubuh dan pikiran Anda pada saat itu, dan sekarang Anda tahu apa yang harus diwaspadai. Anda memiliki pengetahuan untuk melindungi jantung Anda, keselamatan Anda, dan kedamaian Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan. Benar-benar dengarkan apa yang tubuh Anda katakan. Perlambat, hidrasi, bernapas, pilih waktu yang tepat. Dan di atas segalanya, jadikan keintiman sebagai bagian dari hidup Anda yang mendukung kesehatan Anda, bukan mengancamnya. Jika video ini membantu Anda atau membuka mata Anda terhadap sesuatu yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada teman, orang tua, atau seseorang yang Anda sayangi. Dan jika Anda masih menonton, komentari "Saya memilih aman" di bawah ini agar saya tahu Anda bersama saya dan Anda menganggap serius kesehatan Anda. Mari kita lindungi diri kita sendiri dan satu sama lain, satu pilihan cerdas pada satu waktu.